Satgas Preman dan Gubernur, cerita panjang dari Tanah Pasundan. Hari itu langit Bandung agak mendung. Udara sejuk menyelimuti gedung Pakuan, tempat tinggal resmi Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, di balik jendela kaca yang besar. Ia berdiri sambil memandang keluar. Banyak hal di pikirannya akhir-akhir ini, tapi satu hal yang sedang ramai dibicarakan orang, premanisme. Deddy, pria yang dulu dikenal suka turun ke pasar dan menyapa rakyat kecil tanpa protokoler, kini tengah menjalankan gebrakan besar membentuk Satgas Pemberantasan Premanisme di seluruh Jawa Barat. 27 kota dan kabupaten ikut bergerak. Targetnya jelas, hilangkan pungli, lindungi rakyat. Namun tak semua senang. Beberapa hari setelah pidatonya di DPRD Jawa Barat yang menyebut bahwa Ormas dan LSM kadang melakukan intimidasi terhadap masyarakat, reaksi keras datang. Ketua Grip Jaya Jawa Barat, Gabriel Alexander Etwiori, marah. Ia merasa pernyataan itu menyesatkan. Menurutnya, Deddy sudah membuat stigma buruk terhadap ormas. Lewat sebuah podcast, Gabriel melontarkan tantangan. Pak Gubernur, kalau mau bersih-bersih, jangan cuma keluar, lihat juga ke dalam. Birokrasi pun banyak preman berdasi. Itu bukan sekedar sindiran. Gabriel bahkan berencana membentuk Satgas Preman Birokrasi yang akan mengawasi para pejabat dan pegawai negeri yang menurutnya juga punya kelakuan seperti preman, hanya saja lebih rapi dan formal. Deddy membaca berita itu malam hari. Ia diam lama, kemudian tersenyum tipis. Rakyat Jawa Barat itu banyak. Kalau saya harus tanggapi satu persatu yang menantang, habis waktu dan energi saya, ucapnya pada wartawan keesokan paginya. Ia tak menjawab tantangan itu langsung. Ia lebih memilih fokus bekerja. Satgas yang dibentuknya bukan semata untuk mengejar ormas atau kelompok tertentu, tapi untuk menyapu habis siapapun yang merugikan rakyat. Supir truk, pedagang pasar, hingga pengusaha, semua harus merasa aman dari pungli dan tekanan. Kalau premanisme ini harus dibiarkan, katanya serius. Investor bisa kabur, lapangan kerja hilang, dan rakyat yang menderita. Namun di sisi lain, Gabriel tak tinggal diam. Ia menyusul kekuatan di Karawang saat rapat koordinasi daerah GRIP. Ia memerintahkan seluruh anggota DPC Kabupaten atau Kota agar bersiap. Bila menemukan praktik korup di pemerintahan, mereka akan bergerak. Kalau ada maling birokrat, pengelolaan anggaran yang enggak benar, kita garda di terdepan, tegasnya. Pernyataan penuh semangat, tapi juga mengandung ancaman. Di tengah ketegangan ini, rakyat kecil menyaksikan dari pinggir. Mereka bingung. Ada yang setuju Kang Deddy karena mereka sering jadi korban pungli. Tapi ada juga yang bersimpati pada Gabriel karena merasa ormas juga sering membantu kalau ada bencana atau warga kesusahan. Di warung kopi, para bapak-bapak berdiskusi di grup WhatsApp. Obrolan semakin panas, premanisme jadi isu besar. Suatu sore di Cikampek, seorang ibu penjual sayur di pasar berkata pada wartawan, "Saya mah cuma pengen dagang tenang, nggak diminta-mintain terus. Mau itu yang minta berseragam
atau berbaju rapi. Saya takut. Pernyataan itu sederhana, tapi dalam. Karena pada akhirnya, rakyatlah yang jadi penonton dan korban dari semua ini. Kini Satgas sudah berjalan, aparat gabungan patroli ke pasar dan kawasan industri, masyarakat mulai berani melapor. Tapi di balik layar, perdebatan soal siapa yang disebut preman masih belum selesai. Apakah hanya mereka yang di jalanan? Atau juga yang duduk di kursi empuk tapi menyalahgunakan kekuasaan? Deddy Mulyadi tetap melangkah. Ia tahu langkahnya tak populer bagi sebagian pihak, tapi ia juga tahu tak ada perubahan tanpa risiko. Baginya, membersihkan premanisme bukan soal popularitas, tapi soal amanah rakyat. Sementara itu, Gabriel dan Grip Jaya, Jawa Barat terus menunggu. Bukan hanya menunggu jawaban, tapi bersiap menunjukkan bahwa mereka bukan preman seperti yang orang kira. Mereka ingin membuktikan bahwa ormas juga bisa jadi pengawas rakyat. Di sebuah gang kecil di Sukabumi, Mang Darsa duduk termenung di depan warung kopinya. Umurnya sudah hampir 60 tahun. Sehari-hari ia buka warung, jual gorengan dan kopi hitam untuk supir truk dan tukang ojek. Tapi akhir-akhir ini suasana gang jadi sepi, bukan karena sepi pelanggan, tapi karena isu premanisme yang bikin orang takut bergerak. Dulu mah biasa saja, tapi pagi ada yang menarik uang keamanan. Sekarang mah lebih rapi, tapi tetap aja diminta, bisiknya pada seorang langganan. Mang Darsa tak tahu siapa yang benar, Deddy Mulyadi atau Gabriel. Tapi ia tahu hidup makin susah kalau semua pihak saling jegal. Sementara itu, di Gedung Sate, suasana mulai terasa tegang. Satgas anti premanisme mulai menerima laporan demi laporan. Dari pasar Cirebon, kawasan industri di Bekasi, hingga pelabuhan di Cirebon, modusnya mirip. Pungli, intimidasi, pemaksaan jasa. Para anggota Satgas mulai bekerja, sebagian dengan penyamaran, sebagian dengan operasi langsung. Namun, beberapa laporan masuk yang justru datang dari dalam birokrasi sendiri. Ada oknum yang ternyata bermain dua kaki, satu di pemerintahan, satu di balik layar premanisme. Deddy duduk di ruang kerjanya, membuka tumpukan berkas sambil menghela napas. Kalau begini caranya, pembersihan harus dari dalam juga, gumamnya. Ia mulai mempertimbangkan. Mungkin saran Gabriel soal preman Bekasi tidak sepenuhnya salah. Di lain sisi, Gabriel dan para petinggi Grip Jaya Jawa Barat sibuk menyusun struktur Satgas Preman birokrasi. Mereka bahkan membentuk tim investigasi sendiri yang ditugaskan untuk mengawasi proyek-proyek APBD, dana bansos, dan distribusi bantuan di desa-desa. Kalau rakyat yang ngadu ke kita soal pungli dari kantor pemerintahan, kita turun, kita kawal. Jangan sampai rakyat takut ke kantor kelurahan, ujar Gabriel dalam rapat di Karawang. Grip Jaya Jawa Barat mulai membuka posko pengaduan sendiri. Mereka mencetak spanduk besar bertuliskan, "Laporkan premanisme birokrasi di sekitarmu. Grip bersama rakyat." Salah satu laporan yang masuk adalah dari seorang guru honorer di Subang. Ia diminta setor uang supaya bisa naik status jadi ASN. Laporan itu sampai ke Grip. Dan tak lama kemudian para anggota ormas datang ke kantor dinas. Tak ada aksi anarkis, tapi kehadiran mereka bikin pejabat di sana kalang kabut. Media pun mulai meliput.
Kini tekanan datang dari dua sisi, Satgas resmi pemerintah dan Satgas bayangan ormas. Sadar bahwa konflik bisa melebar, Dedi mengambil langkah baru. Ia mengundang para tokoh ormas termasuk GRIP untuk berdiskusi secara tertutup. Tanpa kamera, tanpa media, hanya obrolan di meja panjang di gedung Pakuan. Di sana, Dedi berkata tenang. Saya tidak menyebut semua ormas preman, tapi kita semua tahu ada yang menyalahgunakan nama ormas untuk menekan rakyat. Gabriel menjawab, dan kami juga tahu di pemerintahan pun ada yang makan uang rakyat sambil tertawa. Kalau mau bersih, ayo bersih bareng. Pertemuan itu tak selesai dengan pelukan atau tepuk tangan, tapi keduanya sepakat premanisme harus diberantas dari dua arah, dari jalanan dan dari dalam gedung-gedung ber-AC. Di luar sana, rakyat kecil mulai melihat harapan. Satgas mulai lebih adil, ormas mulai lebih tertib, laporan-laporan rakyat mulai ditanggapi, tak cuma dicatat. Di sebuah sore yang damai, di Garut, seorang petani sayur mengelus pundak anaknya yang baru pulang sekolah. Nak, mungkin nanti ayah bisa dagang lagi tanpa harus nyisihin buat pengamanan kayaknya. Orang-orang di atas mulai dengerin kita. Gedung Pakuan malam itu lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara jangkrik dan kipas angin tua yang menemani Dedi Mulyadi menyelesaikan tumpukan laporan. Ia duduk sendirian, hanya ditemani secangkir kopi hitam. Pikiran diri tak sepenuhnya di meja itu. Ia mengingat kembali pertemuannya dengan Gabriel dan perwakilan ormas lainnya. Diskusi mereka memang tak membuahkan kesepakatan konkret. Tapi ada satu hal yang jelas, pertarungan ini belum selesai, tapi mulai menemukan bentuknya. Beberapa hari setelah pertemuan ini, muncul gejolak baru. Di Kabupaten Majalengka, sekelompok warga menggelar demo kecil di depan kantor kecamatan. Mereka mengeluh soal pungutan liar dalam pengurusan bantuan usaha kecil. Ironisnya, yang turun membantu mereka bukan Satpol PP, bukan pejabat kecamatan, tapi anggota ormas GRIP setempat. Mereka datang membawa banner GRIP Kawal Rakyat, tolak premanisme berseragam. Media langsung menangkap momen itu, headline bermunculan. Ormas bantu warga bongkar premanisme birokrasi. GRIP Jaya tantang pemerintahan lewat aksi di lapangan. Di sisi lain, Satgas resmi yang dibentuk gubernur juga mulai melakukan penyisiran di beberapa kantor pelayanan publik. Ada yang ditertibkan. Ada juga yang justru mulai menutup diri karena takut disorot. Pertarungan senyap itu dimulai, tak ada bentrokan fisik, tapi persaingan pengaruh sedang berlangsung. Dedi tahu, bila ia diam saja, semua bisa jadi liar. Ia kemudian mengundang perwakilan kejaksaan, kepolisian, serta lembaga pengawasan internal pemerintah. Di dalam ruang rapat, ia bicara tegas, kita jangan kalah dengan narasi jalanan. Kalau memang birokrasi kita bersih, tunjukkan. Kalau ada yang bermain, bersihkan. Seorang pejabat inspektorat coba membela diri. Pak Gub, kita sudah jalan kok. Cuma memang laporan itu banyak sekali dan lambat prosesnya. Dedi menggeleng. Nada suaranya naik sedikit. Rakyat nggak bisa nunggu sistem lambat. Mereka maunya tindakan, jangan sampai ormas jadi lebih dipercaya daripada kita. Di sisi lain, Gabriel juga menggelar konsolidasi besar-besaran di Purwakarta. Ia mengarahkan anggota GRIP di setiap daerah agar tak terpancing emosi dan tak main hakim sendiri. Tapi ia juga mengingatkan, kalau pemerintahan lambat, rakyat akan lari ke kita. Itu fakta. Oke.